Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kelas 9 di semester 2 itu ada 2 bab yang akan kita bahas, bab 3 dan bab 4. Nah, semoga anak-anak masih semangat ya, meskipun mengikuti pembelajaran masih belum tatap muka. Nah, untuk bab 3 silakan ya, alat tulis menulisnya dipersiapkan, buku paketnya juga. Pada daftar isi dibuka bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Bab 4, kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, karena ini baru pertemuan yang pertama, kita bahas bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita bahas di sini untuk kompetensi inti pengetahuan dan sikap masih sama dengan semester 1. Untuk KD pengetahuan, menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk kompetensi dasar keterampilan, menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Apa tujuan pembelajaran di pagi hari ini? Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini itu subtema perdagangan internasional. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menganalisis faktor pendorong perdagangan internasional. 3, menganalisis manfaat perdagangan internasional. 4, menganalisis hambatan perdagangan internasional. Nah, itu yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Jadi yang pertama, anak-anak sekalian harus tahu apa yang disebut perdagangan internasional, apa faktor pendorong, apa manfaat, dan apa hambatan dari perdagangan internasional. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu pengertian perdagangan internasional. Nah, tentunya anak-anak semua tahu ya, untuk suatu negara itu tentunya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan memerlukan barang dan jasa dari negara lain. Jadi kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidak sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Kemudian perbedaan sumber daya alam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yaitu luas daerah, letak geografis, iklim, suhu dan musim, keadaan tanah. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri,
barang yang dihasilkan oleh suatu negara, yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara yang lain. Sehingga di sini perdagangan itu tidak hanya ada di dalam negeri, melainkan perlu perdagangan dengan negara-negara lain yang disebut dengan perdagangan internasional. Apa yang dimaksud perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi jelas ya, yang namanya perdagangan pasti punya tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, di sini namanya aja perdagangan internasional, maka proses pertukaran barang dan jasa itu bisa terdiri dari dua negara atau lebih. Jadi itu tadi pengertian dari perdagangan internasional, adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, coba anak-anak cermati gambar. Nah, di situ ada kegiatan menurunkan barang di pelabuhan internasional. Jadi kalau anak-anak ingin melihat di manakah perdagangan internasional, itu bisa datang ke pelabuhan. Di situ akan melihat ada barang-barang yang diturunkan, dinaikkan ke kapal. Jadi ini contoh dari perdagangan internasional yang ada di pelabuhan. Nah, di situ ada dari perdagangan yang akan diangkut ke suatu negara atau suatu wilayah. Dalam perdagangan internasional itu terdapat eksportir dan importir. Tentunya anak-anak semua sudah tahu apa yang disebut ekspor dan apa yang disebut impor. Nah, lalu ekspor itu adalah menjual barang ke negara lain. Pelakunya disebut eksportir. Sedangkan impor itu membeli barang dari negara lain. Pelakunya disebut importir. Jadi di sini pelaku dari impor atau importir itu bisa negara, bisa perorangan, bisa lembaga, dapat juga kelompok. Nah, itu untuk pengertian dari perdagangan internasional. Kita lanjut. Nah, kalau anak-anak ditanya apa perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional, nah sekarang kita lihat perbedaannya untuk perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Nah, untuk perdagangan dalam negeri dilihat dari wilayahnya, jadi kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Itu untuk perdagangan dalam negeri. Sedangkan perdagangan internasional kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Lalu untuk distribusi perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Sedangkan untuk perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Lalu bagaimana dengan pembayaran? Kalau perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama. Sedangkan untuk pembayaran dalam perdagangan internasional, uang yang digunakan berbeda-beda, yaitu dengan menggunakan devisa atau falas, valuta asing. Kemudian yang keempat, untuk pajak dalam negeri itu hanya dikenai pajak saja, tidak dikenai biaya masuk. Sedangkan untuk perdagangan internasional, selain dikenai pajak, ada biaya masuk. Yang nomor berikutnya, bagaimana dengan biaya angkut?
Nah, untuk perdagangan dalam negeri biaya angkut lebih murah, sedangkan perdagangan internasional biaya angkut lebih mahal. Kualitas barang untuk dalam negeri, kualitas barang bervariasi, sedangkan perdagangan internasional kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Jadi kalau kualitasnya bagus, nanti tidak bisa dijual di negara lain atau tidak laku. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan perundang-undangan? Untuk perdagangan dalam negeri, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Sedangkan untuk perdagangan internasional, peraturan perundang-undangan berbeda atau menggunakan hukum internasional. Nah, itu tadi perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Kita lanjut. Apa faktor pendorong perdagangan internasional? Faktor pendorong perdagangan internasional antara lain yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Kemudian yang kelima, perbedaan harga barang. Nah, selain perbedaan harga barang, ada perbedaan selera, perbedaan tingkat harga, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, sekarang kita bahas satu per satu. Kita mulai dari perbedaan sumber daya alam. Jadi untuk sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama, sehingga mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut berbeda dengan negara yang lain. Misalkan saja anak-anak menanam tanaman, itu juga ditanam dalam waktu yang sama, hasilnya bisa berbeda karena jenis tanahnya berbeda, cara memeliharanya juga berbeda, misalnya dipupuk dengan tidak. Nah, di sini untuk SDA itu tadi menyebabkan perbedaan produksi di suatu negara berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya untuk Arab Saudi itu tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka akan mengimpor dari kawasan Asia yang lain. Jadi karena tidak menghasilkan sayur mayur, maka akan mengimpor sayur mayur hasil pertanian. Kemudian untuk Indonesia misalnya, karena Indonesia itu punya hutan yang sangat luas, maka memiliki peluang untuk menjual hasil hutan ke negara lain. Jadi kita mengekspor kayu ke negara lain. Kemudian dengan adanya perbedaan SDA itu ada keunggulan absolut atau absolute advantage. Apa itu keunggulan absolut? Yaitu kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Jadi ini dari perbedaan SDA maka mengakibatkan adanya keunggulan absolut. Jadi kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa tidak sama dengan yang diproduksi oleh negara lain. Kemudian yang kedua tadi penyebab dari perbedaan perdagangan internasional. Kalau yang pertama tadi perbedaan sumber daya alam, sekarang yang kedua yaitu perbedaan sumber daya manusia. Jadi untuk perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, kalau suatu negara di situ penduduknya
banyak yang pendidikannya tinggi, misalnya banyak yang lulusan sarjana, tentunya di situ untuk SDM-nya juga cukup bagus. Jadi untuk ketersediaan sumber daya alam itu memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Meskipun misalnya sumber daya alamnya melimpah seperti negara kita, tetapi misalnya sumber daya manusianya kurang, tentunya juga untuk menghasilkan dari sumber daya alam itu tidak bisa maksimal. Maka misalnya kita perlu bantuan tenaga ahli dari negara lain. Jadi perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia itu juga akan menentukan dari perdagangan internasional. Jadi kalau SDM-nya tinggi, maka kualitas dari perdagangan internasional juga cukup bagus. Misalnya seperti di negara-negara Eropa, negara Amerika Serikat, itu mampu untuk mengekspor mobil dan lain sebagainya. Sedangkan kita yang SDA-nya melimpah, karena belum mampu, ya kita hanya menjual misalnya dari bahan mentah, karet, kayu dan sebagainya. Untuk suatu negara yang memiliki sumber daya manusia dari segi kualitas yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, perbedaan iptek atau perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika suatu negara masyarakatnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, bermutu dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasai iptek. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, misalnya untuk Amerika Serikat itu karena masyarakatnya pendidikannya tinggi, SDM-nya tinggi, maka kualitas dari perdagangan internasional cukup bagus. Kemudian iptek itu dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang dan kualitas barang. Dari iptek yang dikuasai oleh suatu negara, maka akan ada keunggulan komparatif atau komparatif absolut. Apa itu keunggulan komparatif? Yaitu keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi suatu barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain. Jadi kalau ipteknya bagus, maka hasil produksinya bisa dengan biaya yang murah. Kita lanjutkan. Nah, untuk faktor pendorong dari perdagangan internasional di sini yang keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, bisa anak-anak lihat di situ ada gambar batik Indonesia. Jadi Indonesia itu terkenal dengan budaya batiknya yang kualitasnya sangat bagus sehingga diminati oleh dunia internasional. Lalu apalagi untuk budaya kita yang cukup diminati oleh bangsa-bangsa lain, yaitu seni ukir. Nah, bisa kalian cermati di sini untuk seni ukir sebagai contoh ya. Ini batik Indonesia. Kemudian kalau negara Cina, nah negara Cina yang khas itu yang sangat terkenal kualitasnya adalah keramik. Nah, ini contoh keramik Cina. Jadi untuk budaya dari suatu negara itu mempunyai ciri khas tersendiri, dari keunggulannya itu nanti akan diminati oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ini untuk Indonesia yang sangat diminati yaitu adalah batik dan seni ukir. Nah, kemudian untuk yang kelima, perbedaan harga barang.
perbedaan harga barang yaitu suatu kebijakan penetapan harga yang berbeda untuk barang yang sama jika dijual di negara yang berbeda. Tentunya dari perbedaan harga barang itu sudah dilakukan atas dasar perjanjian di negara tersebut yang melakukan perdagangan internasional. Kemudian selain perbedaan harga barang, itu juga tadi Ibu sudah sebutkan ada misalnya selera. Nah, untuk orang Indonesia misalnya untuk membeli apel, makan apel, itu lebih suka misalnya apel yang bukan dalam negeri, tapi apel dari kita impor dari Amerika Serikat. Itu sebagai contoh dari perbedaan selera. Meskipun di wilayah kita sudah banyak apel ya, itu di Malang ada perkebunan apel, tapi kita banyak yang lebih suka dengan apel dari Amerika Serikat. Itu namanya perbedaan selera. Nah, itu tadi beberapa faktor pendorong perdagangan internasional. Ada perbedaan SDA, perbedaan SDM, iptek, perbedaan budaya suatu bangsa, perbedaan harga barang, perbedaan selera, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Apa manfaat dari perdagangan internasional? Yang pertama, yaitu dari perdagangan internasional dapat untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Jadi misalnya di suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa, maka akan melakukan perdagangan internasional, yaitu mendatangkan dengan cara mengimpor dari negara lain. Sebagai contoh misalnya untuk Indonesia tidak mampu untuk membuat pesawat terbang, kereta api, maka kita akan impor. Kemudian untuk manfaat yang kedua, dapat menciptakan spesialisasi produk. Nah, sebagai contoh tadi untuk Indonesia seni ukurnya cukup bagus, maka kita akan ekspor dari misalnya ada mebel, ukir, dan lain sebagainya. Kemudian kita batu baranya banyak, maka kita akan mengekspor batu bara ke negara lain. Kemudian yang ketiga, manfaat dari perdagangan internasional yaitu dapat mendapatkan barang dengan mudah dan murah. Jadi misalkan di Indonesia itu SDA melimpah, tapi SDM-nya masih kurang mampu untuk memproduksi, maka lebih baik yaitu mendapatkan barang dari impor supaya biayanya murah dan barang kualitasnya bagus. Jadi dengan adanya iptek, maka dapat mendapatkan barang yang murah dan kualitasnya bagus daripada kita membuat sendiri. Nah, itu manfaat dari perdagangan internasional. Kemudian yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Jadi dengan adanya kegiatan produksi tentunya juga akan merekrut banyak tenaga kerja. Maka di sini bisa untuk mengurangi pengangguran. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jadi misalnya untuk Indonesia dengan Jepang, nah kita mengekspor bahan mentah, kemudian Jepang kita akan mengimpor misalnya alat-alat elektronik, maka di sini ada hubungan persahabatan antara negara kita dengan negara Jepang. Kemudian berikutnya, dapat membuka kesempatan kerja. Nah, kemudian dapat meningkatkan pendapatan negara. Kemudian mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tadi manfaat dari perdagangan internasional. Kita lanjutkan.
Apa hambatan perdagangan internasional? Nah, dalam perdagangan internasional hambatannya antara lain yang pertama yaitu adanya proteksi. Apa itu proteksi? Yaitu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Jadi pemerintah sering kali misalnya akan membatasi untuk pedagang kita yang mengimpor dari luar negeri. Tujuannya apa? Yaitu supaya produk dalam negeri laku, atau itu yang disebut dengan proteksi. Kemudian yang kedua, kota. Kota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor. Jadi kalau tidak dibatasi, nanti misalnya barang yang masuk ke negara kita akan melimpah. Tentunya akan ada efek samping. Kemudian yang ketiga, tarif. Jadi kebijakan pajak atas barang ekspor dan impor, itu yang disebut dengan tarif. Kemudian dumping, yaitu kebijakan menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Tentunya ini tidak selalu ya, karena juga seringkali harganya yang dari luar negeri jauh lebih mahal. Kemudian yang ketiga, biaya masuk yang tinggi, itu juga merupakan hambatan dari perdagangan internasional. Berikutnya, terjadinya perang. Jika terjadi peperangan di negara tersebut, maka menyebabkan hubungan antar negara terputus. Kemudian perbedaan mata uang. Dengan perbedaan mata uang, maka tentunya akan menghambat juga adanya ekspor dan impor. Jadi pengekspor di sini dengan adanya mata uang tentunya akan menjadi terhambat. Apabila nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Dengan demikian maka kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan yang bisa dengan mudah, dan proses perdagangannya perlu ada penetapan mata uang sebagai standar internasional. Nah, kalau misalnya anak-anak ditanya apakah bahasa itu juga merupakan hambatan perdagangan internasional, tentunya jawabannya iya. Misalnya mau berdagang internasional bisa hanya bahasa Indonesia, tentunya akan menghambat apabila berdagangnya dengan negara lain yang rumpun bahasanya berbeda. Jadi bahasa itu juga merupakan hambatan dari perdagangan internasional. Jadi itu tadi untuk materi hari ini kita sudah bahas untuk perdagangan internasional, apa pengertiannya, apa faktor pendorong, kemudian apa hambatan, apa manfaat. Nah, apabila anak-anak semua masih kurang paham dengan perdagangan internasional, bisa mempelajari buku paket kelas 9, yaitu dari halaman 151 sampai halaman 159, dan bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.